Di balik gegap gempita bursa transfer musim panas Eropa, terselip sebuah kisah menarik tentang seorang pemain yang kini menjadi tumpuan harapan jutaan rakyat Indonesia. Namanya Jay Itzes, kapten timnas Indonesia yang berpostur tinggi menjulang 190 cm ini, tengah menjadi buah bibir. Tidak hanya di tanah air, tetapi juga di jagat sepak bola Italia. Hari itu, Senin, 30 Juni, kota Udine, yang terletak di wilayah Friuli, Venezia Giulia, menjadi saksi sebuah pertemuan penting yang tak banyak diketahui publik. Di sebuah ruangan tertutup, manajemen klub Serie A, Udinese, duduk bersama perwakilan agen Jay Itzes. Agenda mereka satu, membicarakan masa depan sang pemain. Laporan eksklusif dari Tutto Udinese yang dikutip oleh Tutto Mercato menyebutkan bahwa pertemuan ini bukan basa-basi. Udinese serius. Sangat serius. Mereka ingin membawa Jay Itzes ke Dacia Arena, markas kebanggaan klub yang pernah diperkuat nama-nama besar seperti Antonio Di Natale dan Alexis. Kemarin, Senin 30 Juni, ada sebuah pertemuan dengan perwakilan Jay Itzes dan tim untuk memberi tawaran kepada sang pemain. Demikian laporan yang ditulis Tutto Mercato. Pertemuan ini menandai dimulainya tahap negosiasi lanjutan. Udinese tak lagi sekadar menunjukkan ketertarikan. Kini, mereka sudah melangkah ke tahap konkret, tawaran resmi. Lalu, kenapa Jay Itzes? Udinese baru saja kehilangan salah satu bek utama mereka, Jaka Bijol. Pemain asal Slovenia itu resmi dilepas ke Leeds United, klub asal Inggris yang tengah mempersiapkan skuad untuk kembali ke Premier League. Kepergian Bijol menyisakan lubang besar di lini pertahanan Udinese, dan nama Jay Itzes pun langsung muncul sebagai calon pengganti utama. Rencana transfer untuk Udinese adalah pemain timnas Indonesia. Jay Itzes sebagai pengganti sesungguhnya untuk mengisi tempat Bijol, tulis Tutto Mercato. Pilihan ini tentu bukan tanpa alasan. Di usianya yang baru 25 tahun, Jay menunjukkan kedewasaan dalam membaca permainan. Bersama Venezia, ia menjelma menjadi jangkar pertahanan yang tak tergantikan. Kepemimpinannya di lapangan juga menjadi nilai lebih yang sangat dicari oleh klub-klub besar. Namun, memboyong Itzes dari Venezia bukan perkara mudah. Pemain kelahiran Belanda yang kini memilih membela Garuda ini masih terikat kontrak hingga tahun ke-2027. Artinya, masih ada 2 tahun tersisa dalam kontraknya. Venezia tentu tak ingin melepasnya begitu saja. Saat ini, nilai pasar Jay Itzes berada di angka 7,5 juta euro atau sekitar Rp143,5 miliar. Angka yang cukup tinggi untuk pemain dari Asia Tenggara. Tapi itu menunjukkan satu hal, Jay Itzes bukan pemain biasa. Saat ini masih ada permintaan dari pihak Venezia. Namun kedua belah sisi percaya ada jalan tengah yang bisa diambil. Lanjut laporan Tutto Mercato. Kata kunci di sini, jalan tengah. Artinya, negosiasi sedang berlangsung dan kedua belah pihak, baik Udinese maupun Venezia, percaya bahwa kesepakatan bisa tercapai. Apalagi jika Jay sendiri menunjukkan keinginan untuk melanjutkan karier di level lebih tinggi. Meski musim lalu Venezia mengalami masa-masa sulit dan akhirnya terdegradasi, penampilan Jay tetap mencuri perhatian. Di saat tim terpuruk, ia tampil konsisten. Ia tetap menjadi pemimpin, sosok sentral di lini belakang. Dan disitulah nilai Jay benar-benar diuji. Bukan hanya dalam kemenangan, tetapi juga dalam masa-masa sulit. Beberapa analis menyebut bahwa tanpa kehadiran Itzes, Venezia bisa saja tenggelam lebih dalam. Statistik menunjukkan bahwa kontribusi defensifnya di atas rata-rata Serie B, bahkan mampu bersaing dengan para bek di kasta tertinggi. Karena itulah, bukan hanya Udinese yang menaruh minat padanya. Beberapa klub Serie A lainnya, bahkan klub-klub dari Inggris juga disebut-sebut mengamati perkembangan sang pemain. Jay Itzes lahir di Belanda dan mengawali karier sepak bolanya bersama klub-klub seperti FC Eindhoven dan Go Ahead Eagles. Namun sejak memilih membela timnas Indonesia, namanya meledak. Ia menjadi simbol semangat baru skuad Garuda. Seorang pemimpin yang tenang, tangguh, dan profesional. Kualitas dan pengalaman Eropa yang ia bawa menjadi aset penting bagi pelatih Sintayong dalam menata masa depan sepak bola Indonesia. Bersama rekan-rekan seperti Jordi Amat Elkan Baggett dan Shane Patinama, Itzes membawa warna baru di lini belakang Indonesia. Kabar bahwa Jay Itzes bisa bermain di Serie A musim depan tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat Indonesia.
Jika transfer ini terjadi, maka Jay akan menyusul jejak pemain-pemain Asia seperti Hidetoshi Nakata, Park Ji-sung, dan Takehiro Tomiyasu. Liga Italia, salah satu liga paling bergengsi di dunia, adalah panggung besar yang tak mudah ditapaki. Bukan hanya itu, bermain di Serie A berarti Jay akan berhadapan dengan penyerang top dunia setiap pekan. Ini tentu akan membentuk dirinya menjadi bek yang lebih matang dan berkelas dunia. Dan dampaknya tentu akan kembali ke timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa seorang pemain dari Asia Tenggara juga bisa bersinar di pentas sepak bola dunia. Udinese Tahu. Jika mereka ingin terus bersaing di papan tengah Serie A dan meraih tiket ke Eropa, mereka membutuhkan pemain-pemain yang punya kualitas dan potensi berkembang. Apakah Jay Itzes akan mengenakan jersey putih hitam Udinese musim depan? Jay Itzes adalah salah satunya. Bagi Jay sendiri, ini adalah kesempatan untuk naik kelas, untuk bermain di liga yang lebih kompetitif. Dan di tengah bursa transfer yang penuh kejutan, kisah ini menjadi salah satu yang paling dinanti. Ataukah akan ada kejutan lain? Satu hal yang pasti, masa depan Jay Itzes kini berada di persimpangan jalan besar. Dari Venezia yang membesarkan namanya, menuju Udinese yang menawarkan tantangan baru. Dari panggung Serie B, menuju mimpi besar di Serie A. Dan seperti harapan yang menggantung tinggi dari Sabang sampai Merauke, kita semua menanti langkah selanjutnya dari sang Kapten Garuda.